Di kota Poitiers, Prancis, terdapat keluarga Mounier yang termasuk dalam kalangan kelas menengah atas yang sangat terhormat. Keluarga ini tidak hanya dikenal karena memiliki kekayaan yang melimpah saja, tapi juga karena bermoral, konservatif, dan tentunya sangat terpandang. Keluarga ini sendiri terdiri dari Louise Mounier, yakni seorang istri sekaligus ibu yang terkenal sangat keras, otoriter, dan sangat menjunjung tinggi reputasi keluarganya. Lalu ada Charles Mounier yang dikenal sebagai suami sekaligus ayah yang sangat bertanggung jawab. Nah, pasangan ini memiliki dua anak, yakni Marcel Mounier dan Blanche Mounier. Tokoh utama dalam kisah nyata ini adalah Blanche yang lahir pada 1 Maret 1849. Sejak kecil, Blanche dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, cantik, dan memiliki kepribadian yang sangat lembut. Di sisi lain, karena berasal dari keluarga yang sangat terpandang, Blanche mendapatkan pendidikan dan tata krama kelas atas. Ia juga tumbuh dengan memegang teguh etika, kehormatan, dan reputasi. Singkat cerita, di masa dewasanya, Blanche yang dikenal sangat taat pada orang tua dan tak pernah aneh-aneh, berubah seketika saat ia jatuh cinta kepada seorang pria yang bekerja sebagai pengacara. Sialnya, ini adalah petaka. Keluarganya, terutama sang ibu, selalu berpegang teguh bahwasanya seorang wanita dari kalangan kelas atas harus menikah dengan pria yang setara, khususnya dalam status sosial. Nah, pria yang dicintai Blanche tentu saja tidak memiliki status yang diharapkan oleh keluarganya. Bisa dibilang pria tersebut tidaklah setara karena hanya seorang pengacara. Meski begitu, Blanche tidak peduli dan ia sangat ingin menikahi pria yang dicintanya. Louis yang memegang kendali penuh atas keluarga Mounier karena Charles telah meninggal dunia, tentu saja tak terima dengan keinginan anaknya dan dengan tegas menolak keinginan Blanche. Karena menurutnya pernikahan tersebut hanya akan merusak martabat keluarganya. Kemudian karena Blanche sangat ngotot ingin menikah dengan pasangan pilihannya, Louis mengambil keputusan yang sangat tegas. Tepat pada tahun 1876, Blanche yang berusia 27 tahun dikurung di sebuah kamar yang ada di loteng. Kamar yang ditempati Blanche tidak terkena sinar matahari sedikit pun dan tak ada apapun yang menerangi kamarnya. Kamarnya gelap total. Selain itu, jendelanya juga tertutup rapat dan sangat sulit dibuka, serta tidak ada ventilasi yang layak. Di saat Blanche tak pernah lagi menampakkan dirinya, banyak orang tentu bertanya-tanya kemana Blanche pergi, karena biasanya Blanche suka keluar rumah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Louis menyebarkan informasi palsu yang menjelaskan bahwa Blanche telah pergi meninggalkan rumah untuk hidup mandiri. Warga sekitar tentu dengan cepat percaya dan tak lagi bertanya soal keberadaan Blanche. Apalagi dengan status yang dimiliki oleh keluarga Mounier, tidak ada yang berani meragukan apapun yang terucap dari mulut keluarga terpandang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Blanche lenyap dari benak para warga, namun di balik itu semua, Blanche hidup sangat menderita tanpa diketahui oleh siapapun. Di kamar yang ditempatinya, Blanche hanya bisa berbaring telanjang karena ia diikat oleh ibunya. Blanche diberi makan seadanya, tak pernah dimandikan, dan dibiarkan buang air kecil dan besar di tempatnya berbaring. Maka tak mengherankan apabila kondisi kamarnya juga sangat memprihatinkan, mulai dari bau, tempat tidurnya buruk, hingga banyaknya serangga dan tikus yang berkeliaran. Mungkin ada yang sangat penasaran mengapa Blanche tidak berteriak untuk meminta pertolongan. Jawabannya sangatlah sederhana. Kamar yang ditempatinya memiliki dinding yang sangat tebal yang dimana jika berteriak sekeras apapun tak akan terdengar oleh siapapun. Apalagi loteng yang ditempatinya juga sangat tersembunyi dari dunia luar yang hanya diketahui oleh keluarga Mounier. Kemudian kondisi Blanche diperparah karena tak ada satupun kerabat yang mencari maupun menolongnya. Bahkan gilanya, kakaknya juga memilih untuk bungkam. Singkat cerita, pada 23 Mei 1901, seorang jaksa di kota Paris menerima surat anonim yang isinya menjelaskan bahwa di rumah keluarga Mounier terdapat seorang wanita yang disekap. Tanpa pikir panjang, jaksa ini langsung bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan kebenarannya. Tak lama setelah tiba di kediaman keluarga Mounier, polisi berhasil menemukan Blanche dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Blanche
yang berusia 52 tahun, kondisinya kurus kering dan sangat kotor. Dengan cepat, Bloss dibawa ke rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Di sisi lain, Louis dan Marcel ditangkap oleh polisi. 15 hari setelah penangkapan, Louis yang belum dihukum meninggal dunia karena serangan jantung. Sedangkan Marcel bebas dari hukuman karena hukuman saat itu tak ada yang bisa menyeretnya ke balik jeruji besi. Apalagi tak ada bukti bahwa Marcel terlibat dalam penyekapan Bloss. Namun yang pasti, Marcel hanya bungkam saja. Entah itu karena takut pada ibunya maupun tak peduli pada adiknya. Terlepas dari itu semua, Bloss didiagnosis mengalami kerusakan mental dan fisik yang sangat serius akibat trauma ekstrim, malnutrisi, serta isolasi panjang. Para dokter dan jurnalis yang sempat menemuinya menggambarkan Bloss sebagai sosok yang tidak mampu berbicara dengan lancar. Ia juga tidak mampu menatap mata orang lain dan sangat sensitif terhadap cahaya dan suara. Bloss sendiri tidak kembali ke masyarakat dan sisa hidupnya dihabiskan di rumah sakit jiwa hingga ia meninggal dunia pada tahun 1913 di usia 64 tahun.